Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansuryati dengan NIM 21129382, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Bumi Antariksa dan Kimia SD yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Haja Rizda Amini MP. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pertama, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Ion-ion itulah yang menghantarkan listrik melalui larutan. Contohnya, HClO4, BaOH 2 kali, dan HNO3. Larutan ini memiliki ciri-ciri: yang pertama, dapat menghantarkan listrik, yang kedua, terjadi proses ionisasi, yang ketiga, lampu dapat menyala terang atau redup, dan yang keempat, adanya gelembung gas. Kedua, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya, COHN2 2 kali, CH3OH, C6H12O6, dan C2H5OH. Larutan ini memiliki ciri-ciri: yang pertama, tidak dapat menghantarkan listrik, yang kedua, tidak terjadi proses ionisasi, yang ketiga, lampu tidak menyala, dan yang keempat, tidak adanya gelembung gas. Adapun jenis-jenis larutan elektrolit, yang pertama, larutan elektrolit kuat yang memiliki daya hantar listrik yang baik meskipun pada konsentrasi rendah. Contohnya HCl, H2SO4, NaOH, KOH, K2SO4, dan CaCl2. Elektrolit kuat ini memiliki ciri-ciri: yang pertama, terionisasi sempurna, kedua, menghantarkan arus listrik, ketiga, lampu menyala terang, dan keempat, terdapat banyak gelembung gas. Yang kedua, larutan elektrolit lemah yang memiliki daya hantar listrik yang buruk meskipun pada konsentrasi yang besar. Contohnya CH3COOH, HFHNO2, NH3, dan C2H5OH. Elektrolit lemah ini memiliki ciri-ciri: yang pertama, terionisasi sebagian, kedua, menghantarkan arus listrik, tiga, lampu menyala redup, dan yang keempat, terdapat sedikit gelembung gas. Selanjutnya, perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pertama, larutan elektrolit mempunyai derajat ionisasi antara 0 hingga 1, sedangkan derajat ionisasi larutan non-elektrolit tidak ada atau 0. Kedua, larutan elektrolit dapat menyala lampunya saat dilakukan percobaan, sedangkan lampu non-elektrolit tidak menyala. Ketiga, larutan elektrolit menghasilkan gelembung gas baik dalam jumlah banyak maupun sedikit, sedangkan larutan non-elektrolit tidak bisa menghasilkan gelembung gas saat dilakukan percobaan. Kemudian, penghantaran arus listrik. Larutan elektrolit terdapat ion-ion yang berbeda muatan dan bergerak bebas. Bila arus listrik dihubungkan, kation bergerak menuju katode dan anion bergerak menuju anode, sehingga arus listrik mengalir dalam sistem tersebut. Senyawa yang dalam larutannya dapat mengantarkan arus listrik berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar, karena senyawa-senyawa tersebut dapat terionisasi saat dilarutkan dalam air. Nah, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik dikarenakan ada ion-ion yang teruraikan yang bergerak bebas. Dan larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik karena tidak terdapat ion-ion yang teruraikan dan sehingga ion-ionnya tidak bergerak bebas. Kemudian, dalam penghantaran arus listrik terdapat senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Pertama, senyawa ion yang tersusun dari ion-ion yang terbentuknya padat dan kering. Ion-ion penyusun senyawa ion dalam pelarutnya akan bergerak bebas sehingga larutan ion dapat mengantarkan listrik. Senyawa ion dalam bentuk kristal, ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas sehingga tidak dapat mengantarkan arus listrik. Contoh senyawa ion adalah NaCl, KCl, NaOH, dan KOH. Kedua, senyawa kovalen polar yang apabila dilarutkan dalam air maka akan terurai menjadi ion-ion. Hal tersebut disebabkan oleh ikatan kovalen pada senyawa tersebut mudah putus dalam pelarut air dan menghasilkan ion-ion. Contohnya asam klorida, HCl, dan amonia atau NH3. Kemudian, daya hantar listrik dan ikatan kimia. Ditinjau dari ikatan kimianya, senyawa kimia dapat dibedakan menjadi senyawa ionik dan senyawa kovalen. Pertama, senyawa ionik adalah senyawa yang terdiri dari ion-ion positif dan negatif yang bergabung oleh karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatis. Contohnya NaCl, KBr, CuCl2, CaNO3 2 kali, NH4 2S, NaOH, BaSO4, dan AgCl. Kemudian, senyawa kovalen adalah senyawa yang terdiri dari satuan-satuan diskrit yang disebut molekul-molekul yang terdiri dari beberapa atom non-logam yang berikatan kovalen.
Senyawa kovalen ada yang bersifat polar dan ada pula yang non-polar. Senyawa kovalen apolar ada yang dapat mengalami ionisasi bila dilarutkan dalam air sehingga membentuk ion-ion bebas yang dapat mengantarkan listrik. Misalnya HCl, H2SO4, H2C2O4, CH3COOH, dan NH3. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.